Assalamualaikum teman-teman, apa kabar dan selamat malam. Di sini saya mau kasih tahu salah satu penyebab starter tangan tidak bisa ya, jadi cuma bunyi cetak 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 di bendik saja. Ini bendiknya masih lumayan baru ya teman-teman, dan starternya sudah tidak bisa. Oke, untuk langkah pertama, karena cuma bunyi cetak-cetak, ini saya mau cek di dinamo starternya dulu ya. Oke, pertama kita buka dua baut yang sebelah kiri. Ini untuk motor smash ya teman-teman, smash yang all. Kita buka dua buah baut yang jadi satu sama baut magnet. Bautnya agak panjang, kita buka pakai kunci T8. Oke, ini ukuran bautnya sama ya. Sekarang kita dorong keluar untuk dinamo starternya. Sambil kita pukul pakai tangan pelan-pelan. Oke, ini dinamo starter sudah terlepas. Sekarang kita lepas kabel arus positif yang dari bendik ya, dari bendik menuju dinamo starternya. Ini kita lepas dulu kabelnya. Ini sudah saya akalin ya teman-teman, karena tidak punya dari cuma kabelnya saja yang saya pelintir dalam ya. Ini saya isolasi, saya buka dulu isolasinya. Oke, ini isolasinya sudah terlepas. Sekarang saya tinggal melepas kabelnya ya. Ini saya buka pakai obeng plus untuk murnya. Baik, ini sudah terlepas ya teman-teman untuk kabel positif yang dari bendik. Oke, sekarang kita tinggal melakukan pembongkaran dinamo starternya. Oke, pertama kita buka dua baut yang di dekatnya kuningan itu yang menuju ke arus positif. Kita pakai obeng plus ya. Ini kita lepas dulu, kita tarik. Setelah itu kita lepaskan dua baut juga yang ada di dinamo starternya. Tutupnya ini untuk magnetnya itu ya. Kita lepas. Oke, setelah terlepas kita tarik saja rumahnya sambil digoyang-goyang. Baik, ini masih lumayan bersih untuk magnetnya. Nah, ini posisi bostelnya teman-teman. Bostelnya sudah habis, jadi inilah penyebab starter tangan tidak bisa, cuma bunyi cetak-cetak. Oke, ini kita lepas saja untuk dudukan bostelnya. Ini bautnya agak kecil ya teman-teman, ada dua juga bautnya, jadi pelan-pelan saja.
Jadi untuk pengencangannya pun juga tidak usah terlalu kencang karena ini rumahnya ini bahannya plastik teman-teman. Yang satu sudah terlepas, kita lepaskan satunya lagi. Oke, bautnya sudah terlepas semua. Sekarang tinggal kita tarik dudukannya lain seperti ini. Ini bahannya plastik ya teman-teman. Terus kita keluarkan bostelnya yang menuju arus positif. Ini ada bearingnya ya teman-teman. Pastikan bearingnya ini berputar ya, lancar ya. Kalau misalkan ini seret, otomatis nanti putarannya akan sangat berat. Jadi perlu diganti bearingnya. Ini bearingnya masih cukup bagus. Bersihkan pakai bensin dulu, kemudian nanti saya kasih oli untuk melumasi bearingnya biar tidak seret ya. Oke, kita lap-lap dulu biar bersih. Oke, setelah lumayan bersih, sekarang ini kita cek. Nah, ini kondisi bostelnya teman-teman, sudah termakan lebih dari separuh ya yang satunya. Oke, ini saya sudah siapkan, saya sudah beli. Kita buka dulu untuk bostel yang baru. Nah, ini sekarang kita lihat perbandingannya bostel yang baru sama yang sudah termakan. Nah, jauh kan ya teman-teman. Nah, kalau yang baru masih tebel ini, apalagi sudah tinggal setengahnya saja. Oke. Ini saya kasih pelumas dulu untuk melumasi bearingnya. Ini kita cek juga untuk motornya ya, masih lumayan. Oke, ini ada sedikit masalah ya teman-teman. Jadi ternyata yang saya beli ini nggak cocok untuk yang menuju arus positif dari bendik. Itu nggak cocok teman. Jadi karetnya ini jadi satu. Jadi kalau kita pasang ya nggak bisa, harusnya modelnya seperti yang lama yang seperti ini. Jadi mau nggak mau terpaksa harus kita akalin saja, kita potong kemudian kita solder. Karena ini kalau tidak diakalin ini tidak akan bisa terpasang. Oke, ini saya potong dulu untuk kabel bostel yang lama. Kita potong mepet saja. Oke, setelah itu yang baru juga kita potong mepet. Nah, nantinya ini akan kita satukan, kemudian kita solder teman-teman. Pastikan untuk penyolderannya yang bagus ya teman-teman, biar tidak terlepas nantinya. Ini kita gabung solder, kemudian kita lakukan penyolderan. Ini soldernya harus benar-benar panas teman-teman. Kalau nggak panas ini nggak kuat karena lumayan tebal. Oke, ini sudah saya lakukan penyolderan. Sekarang tinggal kita rakit. Pertama kita masukkan dulu tembakannya keluar. Kemudian ini kita tekuk kayak gini. Terus kita pasang rumahnya. Kita paskan posisi bautnya ya teman-teman. Kita pasang rumahnya. Kemudian kita kancing baut yang satunya saja dulu. Karena baut yang satunya itu nanti jadi satu sama bostel yang sebelahnya. Jadi apa istilahnya gapit dan oke, ini saya pasang dulu. Untuk pengencangannya ya cukup saja ya teman, jangan terlalu kencang karena ini rumahnya ini dari plastik. Nanti kalau kita terlalu keras nanti malah pecah. Oke, untuk yang satunya ini pemasangannya langsung kita masukkan bautnya bareng sama bostelnya teman, jadi seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan bautnya untuk mengunci. Oke, seperti ini.
Setelah ini sudah terpasang semua, sekarang kita pasang bostelnya. Ingat bentuknya berbeda ya teman-teman. Jadi yang agak panjang itu yang di dalam ya. Nah, jadi kan kemudian ada pirnya. Jadi dia harus bisa main. Jadi kalau ditekan keluar gitu. Kalau misalkan seret ya harus diakalin juga. Ini intinya ini harus lancar pergerakannya untuk keluar masuknya. Oke, setelah itu ini harus berhati-hati ya teman-teman, agak susah-susah gampang ini. Nah, ini kita masukkan, kemudian sambil kita tekan ke dalam untuk bostelnya biar nanti motornya bisa masuk. Nah, bostel ini nanti akan menjepit motor ini jadi kedua bostel. Oke. Kita congkel pelan-pelan sambil motornya kita beri tekanan ya agar menekan ke bawah, jadi biar masuk di antara kedua bostel ini. Kita tekan-tekan ke dalam bostelnya. Ini susah-susah gampang, jadi harus benar-benar telaten ya. Oke, ini sudah terpasang dan pastikan motor ini bisa berputar ya teman-teman. Oke, setelah itu kita pasang ini untuk karet, kita masukkan seperti ini, kemudian kita pasang bautnya. Oke, setelah baut yang ini sudah terpasang, kita coba putar-putar lagi. Sekarang tinggal kita melakukan pemasangan di magnetnya atau rumahnya. Nah, pastikan ini ada topnya ya teman-teman. Jadi ada tanda ini ketemu lurus sama cowakan. Jadi yang itu harus ketemu sama cowakan lah. Jadi lurus seperti ini. Nanti kalau teman-teman masangnya kebalik, nanti putarannya bisa terbalik teman-teman. Jadi putaran dinamonya ini nanti terbalik, jadi ada topnya ya. Jadi sebelum melakukan pembongkaran, bagi teman-teman bisa dicek dulu, diteliti dulu. Oke, ini sudah proses pemasangan bostelnya sudah selesai. Sekarang tinggal kita rakit di motornya. Oke, sebelumnya kita ganti juga ya, ini untuk o-ringnya. Ini sudah mati, ini bekasnya saya lem pakai lem tribon ini. Soalnya kalau tidak dilem oli itu merembes lewat sini teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu sisa-sisa lemnya. Kemudian kita pasang o-ring yang baru. Ini satu set ya teman. O-ring ini ada waktu pembelian bostel tadi saya sudah dapat o-ring ini. Jadi sekalian saja saya ganti mumpung ada yang baru. Oke, lanjut kita pasang kabel dari bendik. Ini yang positif ya teman-teman. Ini arusnya arus positif dari bendik dan pastikan kabelnya ini yang besar karena tegangannya lumayan besar. Jadi kabelnya itu harus kabel yang besar, kabel yang bagus. Oke, kita pasang murnya dulu. Kemudian kita kencangkan. Pastikan juga untuk pemasangannya harus benar-benar kencang ya. Karena nanti kalau tidak kencang itu biasanya tidak kuat untuk di starter. Kita kencangkan. Setelah kencang jangan lupa ini diisolasi ya teman-teman. Jadi ini tidak boleh bersentuhan langsung dengan bodi dinamonya. Nah, karena bodi dinamonya ini kan dia masak ya atau groundnya. Jadi karena ini jalurnya jalur positif, jadi ini tidak boleh bersentuhan langsung dengan rumah motor listriknya atau rumah dinamo starternya. Oke, saya isolasi dulu untuk menghindari konslet. Bisa isolasi dulu. Mohon maaf ya teman-teman, ini pekerjaannya kurang rapi.
Di sini juga saya tidak bermaksud menggurui, bagi para pemirsa saya juga bukan mekanik. Jadi intinya ini saya memperbaiki motor saya sendiri ini teman-teman. Jadi bukan motor orang yang minta tolong perbaikan, ini bukan, ini motor saya sendiri. Jadi sambil kita belajar untuk menimba ilmu, kita paling enggak gini, kalau ada kendala di motor kita itu minimal kita bisa lah perbaiki sendiri. Jadi untuk misalkan ada penggantian spare part, kita cukup mengeluarkan uang untuk pembelian spare partnya saja. Jadi untuk jasanya kan kita tidak usah mengeluarkan uang karena kita bisa perbaiki sendiri. Oke, ini sudah terpasang. Sekarang tinggal kita kencangkan, kita pasang bautnya yang ada di bak magnet yang sebelah kiri, yang 2 tadi ya, kunci T8. Kita kencangkan bergantian ya teman-teman, jangan kencang sisinya dulu, dia harus bergantian. Jadi biar nanti masuknya itu rata, tidak miring. Kita gantian kanan kiri sedikit-sedikit saja biar nanti masuknya itu benar-benar lurus. Oke, setelah dirasa sudah cukup untuk pengencangannya, sekarang lanjut langsung kita coba starternya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa. Oke, kontak saya on, saya ulang pencet starter. Alhamdulillah berhasil teman-teman. Jadi ternyata ini masalahnya ada di bostelnya yang sudah habis. Oke, mungkin cukup dari saya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.